Pengenalan terhadap aplikasi saya Semenazara dengan NIM 23186 akan menunjukkan metode untuk konfigurasi pengelamatan IPv6. Sini ada topologinya, data pengelamatan, tujuan, skenario, kebutuhan perangkat. Di sini adalah yang satu, yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Angka 1, sambungkan atau kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Ini ada topologinya. Terus ada satu switch. Terus ada dua router. Selanjutnya ada satu server. Kita kabelkan menggunakan kabel switch isi akan ini. Terus kabel terus setelah itu bisa konfigurasi pada router Densus 92.4. Untuk yaitu yang ketiga, konfigurasikan IP address dan default detail pada PC sesuai dengan pada pengelamatan. Ini IP centernya 192, 168, service premium. Terus untuk IP centernya ini plus 64 default ketinggian. Plus 27 itu berarti 24. Terus ini oh ya ini default gitu ya. Terus yang di Excel 6 plus 14
step effort gitu yang di IPv4 itu kita dapat ambil. Dan selanjutnya untuk konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Pada penulis konfigurasi global switch dan router, copy dan paste konfigurasi yang sudah terangkat, simpan konfigurasi ke dalam startup config yang di S1. Kita nyabulkan, terus kita akan configure terminal, lalu kita ini salinan isi. Sudah. Terus di sini juga ada ini copy dan paste untuk simpan. Di sini kita harusnya exit dulu. Baru kita bisa copy running. Sudah, yang di R1 sudah, selanjutnya di TSP. Kita salin. Kita exit. Terus baru kita simpan. Ya. Terus yang di switch S1. Sudah. Terus selanjutnya di sini ada langkah 5. Konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Tabel host IP memungkinkan Anda untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote daripada IP address-nya. Tabel host menyediakan resolusi nama bagi perangkat dengan konfigurasi berikut: copy and paste konfigurasi. Memungkinkan Anda menggunakan hostname untuk menjalankan perintah ping dan threshold pada router R1. Pada router kita copy dulu. Nah, di sini sudah. Selanjutnya latihan 2, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Sini langkah satunya, uji konektivitas jaringan dari jaringan S1 menggunakan PCA.
jaringan R1 menggunakan PCA. Kita buka command prompt, terus kita ping ini. Sini berhasil. Sesuai dengan yang di dalam sininya. Terus dalam contoh ini 4 ICMP request masing-masing 36. Di sini ada waktu transmisi dan balasannya dapat bertambah sejalan dengan request dan respon ICMP di proses perangkat selama perjalanan ke dan dari tujuan akhir. Selanjutnya di sini kita ping Giga Ethernet 001 dari router R1. Kita ping. Sini juga berhasil. Terus dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to leave TTL atau IPv6 hop limit hop signalkan Warshak untuk di sini ada IP-nya, kita suruh ping ini. Di sini average round trip times-nya di situ ada 3 ms. Terus yang di TTL-nya ada 128. Untuk berikutnya sama saja, hanya berbeda alamatnya. Selanjutnya, angka kedua, gunakan perintah ping extended pada PCA perintah ping default mengirimkan 4 request dengan masing-masing 32 bit. Ping menunggu 4000 milisecond 4 detik untuk setiap respon dikembalikan sebelum menambahkan pesan request download. Perintah ping dapat define untuk men-troubleshooting suatu jaringan. Yang pertama, pada command prompt, ketik ping dan tekan enter. Hal kedua, menggunakan opsi minta ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai atau reachable. Untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host in uncreable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan dikoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown matikan interface Gigabyte Ethernet 001 pada router ISP. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan replay dan tujuan. Jika muncul masalah konektivitas jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Sekarang kita ini matikan dulu atau shutdown dulu di ISP. Selanjutnya interface gigabit Ethernet 0. Kita matikan dulu shutdown. Sudah, kita lihat respon di PCA. Di sini destination host incredible. Terus hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface Gigabyte
internet 001 pada router SP menggunakan perintah no shutdown. Sebelum bergerak sekitar 30 detik, ping harusnya berhasil. Terus kita ini lagi, no shutdown. Kita lihat yang terjadi. So, di sini berhasil replay lagi. Terus untuk menghentikannya kita tinggal Ctrl C. Terus langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pesan error ICMP apa yang Anda terima? Yang diterima itu yang ini, destination host uncreable. Kita copy. Ya, terus enablekan interface gigabit internet 001 pada router. Pada 001 pada router ISP, router menggunakan perintah no shutdown. Ini yang sudah kita lakukan tadi yang di sini. Sinyal langkah ketiga, uji konektivitas pada jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam maka ini, perintah ping diuji menggunakan router R1 dan switch 1. Yang satu, ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address ini. R1. Terus kita enablekan. Terus kita ping sesuai ininya. Sesuai dengan contohnya di sini, titik eksklamasi atau tanda seru ini mengidentifikasikan bahwa ping berasal dari router 1 menuju eksternal. Round trip memakan itu rata-rata 1 ms tanpa adanya paket loss, sebagaimana diindikasikan dengan sukses rate 100%. Karena suatu database lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal ping 4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasikan dari router. Catatan, hostname tidak bersifat case sensitif. Anda dapat mensubstitusi hostname tersebut dengan IP address jika diinginkan pada R1 pada tab ini. Terus kita ping eksternal ping 4. Baru bisa ternyata E-nya harus besar ya. Terus IP address apa yang digunakan? Itu IP address yang di sini. Terus ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Pada CLI, ketik ping dan tekan enter, gunakan IPv6 sebagai protokolnya, masukkan IP ini, atau eksternal sebagai IPv6 address target, tekan enter untuk menerima nilai default dari opsi-opsi lain. Nah, coba ketikkan ping, protokol IP-nya itu IPv6, targetnya itu ini. Versinya kosong juga. Sini sukses. Langkah keempat, Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke IP ini dengan angka ulangan
50.000. Kemudian diskoneksikan kabel antara router SP dan eksternal atau shutdown interface gigabit Ethernet 01 pada router ESP. Terus tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan perintah ping jika diinginkan. Pada S1, kita ketikkan ping. Namanya 0, alamat ini ping. Terus repeat count tadi di situ diminta 50.000. 0, 0, 0, 0. Nah, terus kita ini shutdown interface gigabit Ethernet 01. Di ESP. Ini masih di Ethernet 001 nih. Belum kita exit, jadi kita bisa shutdown dulu. Sudah. Terus kita lihat yang di sini. Di sini langsung muncul huruf UTT gitu. Terus coba kita ini kan dulu. Kita no shutdown dulu. Ini koneksikan ulang kabel. Kita shutdown. Kita no shutdown. Sudah. Terus kita lihat yang di sini. Tuh, kembali berhasil dengan tanda seru. Terus untuk menghentikannya kita bisa menekan ini Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Sudah, ini udah selesai. Terus huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat uncreable. Suatu error protokol data unit PDU diterima oleh router R1. Setiap titik dalam output ini mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Dalam contoh ini, 1% dari paket mengalami loss hilang selama outtake jaringan simulasi. Anda dapat pula menggunakan perintah yang sama dengan ini. Yang ping ini, dengan yang ping di bawahnya ini, sama seperti yang di ini. Perintah ping sangat berguna ketika troubleshooting konektivitas jaringan, namun ping tidak dapat menunjukkan lokasi dari masalah apa saat ping tidak berhasil. Perintah threshold atau threshold dapat menampilkan informasi delay atau latency jaringan dan patch route. Alat yang ketiga menggunakan threshold dan threshold untuk uji jaringan. Pada langkah 1, gunakan perintah threshold dari PCA ke eksternal. Dari PCA ke command prompt dan ketikkan ini. Nah, hasil threshold data mengindikasikan patch dari PCA ke eksternal adalah dari ini PCA ke R1, terus ke ISP, terus baru ke yang di eksternal. Langkah kedua, jelajah opsi tambahan perintah threshold. Ketikkan perintah threshold gunakan opsi MIDI. Ingat bahwa IP address-nya sekian tidak diputuskan sebagai eksternal. Coba kita buka R1. Nah, ini.
Sudah bisa. Terus yang di S1-nya. Tadi S1 ya? Iya, S1. Perintah threshold mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan Enter setelah mengetikkan threshold pada prompt untuk menjelajahi opsi-opsi ini. Terus yang langkah keempat, copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Router ISP itu kita exit dulu. Baru kita cari. Sudah. Angka kedua, dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau threshold untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengidentifikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya, yaitu ini, tetapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface ganal-ganal dari router ISP dengan IP address sekian. Kita ke PCA, terus kita pingkan itunya, S1-nya, command. Kita pingkan S1-nya 192.168.1. Sini berhasil. Kemudian kita pingkan yang di R1 64 100 kosong berhasil juga. Terus yang di ISP 92.168.8 berhasil. Selanjutnya kita yang di eksternal. Nah, di sini di eksternalnya itu ada destination host uncreable. Ini mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan ini, default gateway dengan eksternal yaitu interface gigabit Ethernet 001 dari router ISP. PCA tidak dapat mencapai interface gigabit Ethernet 001 dari router ISP sebagaimana ditentukan oleh hasil perintah ping tersebut. Hasil tracer dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP, tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Angka ketiga, gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Output dari perintah show run dan show IP interface brief mengidentifikasikan bahwa interface gigabit Ethernet 001 adalah up/up, tetapi dikonfigurasikan dengan suatu IP address yang salah. Kita buka ISP. Terus kita ketikkan show run.
Terus kita ketikkan show IP interface brief ini. Terus kita cocokkan dengan yang tadi kita masukkan. Yang di ISP. Ya, di ISP yang di size 001. Untuk IP-nya itu ini 209.1.6. Sini berbeda IP-nya. Dan yang di sini ini juga berbeda. Terus IPv6-nya sini berbeda, di situ yang di sebelahnya ini 200, tapi yang di sini itu 201. Itu berbeda. Terus yang di link lokalnya link lokalnya sama. Sini berbeda. Terus kita ini betulkan. Di sini sudah. Terus selanjutnya kita coba pingkan ulang yang di eksternal. Ini kita sudah perbaiki. Terus kita pingkan ulang yang di eksternal. Di sini berhasil. Betulkan selanjutnya. Ini juga dapat diselesaikan menggunakan perintah ping dan threshold dari LCE pada user SM. Memastikan bahwa tidak ada persoalan konektivitas dengan IP. Sekarang ulangi proses tersebut pada konektivitas IPv6. Ini sudah. Jika Anda menemukan IPv6 address yang salah, Anda perlu menghapusnya karena itu tidak digantikan oleh IPv6 yang baru. Sini ada pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas WoW? Jawabannya yaitu firewall karena ada firewall dan kalau yang salah atau juga bisa intinya jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti IP itu, pesan akan ditampilkan oleh perintah ping. Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat pas yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Pertama, kita pingkan yaitu alamat IP itu, IP ini. Pesan apa yang ditampilkan? Pesan yang ditampilkan yaitu yang namanya request timeout.
Apa maksudnya? Maksudnya yaitu adalah bisa oh request timeout ini terjadi karena pesan tidak menemukan request timeout ini terjadi karena pesan tidak ada respon dari penerima IT address. Terus pertanyaan selanjutnya, jika Anda melakukan ping satu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Jika melakukan suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, yang harus dicek adalah firewall-nya, karena firewall-nya tuh bisa memblokir paketnya. Terus, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network, dalam topologi seperti IP ini, dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut, apa yang diindikasikan oleh pesan itu, kita coba ping. Nah, di sini ada pesan destination host unreliable, kita copy. Nah, pesannya. Pesan yang ditampilkan oleh perintah yang tadi di alamat IP-nya. Pesan ini. Apa yang diindikasikan dari pesan ini? Yang diindikasikan pesan ini adalah paket yang dikirim tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Berapa nilai IPv4TTL di pada host Windows? Berapa nilai IPv4TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Nilai IPv4 yang di-set dalam Windows yaitu ada 128. Terus yang nilai IPv4TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco yaitu ada 255.
Terus yang terakhir, nilai dari IP4 hop limit yang diatur pada host Windows yaitu 128. Terus mana nilai hop limit pada nilai IPv6 hop limit yang di-set pada perangkat Cisco itu ada 64. Sudah semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.